Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal huda hudan nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para asatidzah, kaum muslimin, ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan yang mubarakah ini kita kembali mengingat Allah Rabbul Alamin, bersyukur kepada Allah Rabbuna wa Ma'buduna, pencipta kita dan sesembahan kita, Al-Haq. Kita bersyukur kepada Allah di kesempatan yang sangat berbahagia ini dengan maksud agar nikmat yang Allah Azza wa Jalla limpahkan kepada kita semua, ketika kita ditolong oleh Allah Azza wa Jalla, dilimpahkan nikmat-nikmat, khususnya nikmat yang Allah Azza wa Jalla jadikan wasilah untuk meraih kebahagiaan kita, untuk meraih kemenangan kita, untuk meraih keselamatan hidup kita, yaitu nikmat hidayah, nikmat din, nikmat di atas sirat, di atas jalannya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita setiap saat, sekecil apapun iman kita, serendah apapun Islam yang kita miliki, kita sudah merasakan nikmat yang kita tidak raih tatkala kita belum merasakan nikmat Islam, tatkala kita belum merasakan nikmat iman. Maka keadaan seperti ini selalu menjadi peringatan bagi kita untuk tidak menjadi hamba yang menukar nikmat, untuk menjadi hamba yang mendolimi diri sendiri, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala mencabut nikmat-nikmat dari kita semua. Naudzubillah min dzalik. Kaum muslimin, ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah, di antara wasilah yang kita senantiasa diberikan oleh Allah agar kita selalu mendapatkan sabat, mendapatkan keteguhan, sebagaimana Allah Rabbul Alamin memberikan nasihat setelah manusia diberi nikmat iman, diberi nikmat amal soleh, diberi nikmat punya jalan kembali kepada Allah Rabbul Alamin di atas siratan mustaqimah, adalah nikmat tawassau bil haq, tawassau bis sabr. Bahkan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, tatkala beliau menjelaskan ayat tawassau bil haq, tawassau bis sabr, tatkala beliau menerangkan ayat yang ketiga dan yang keempat ini,
di dalam pengecualian orang-orang yang mereka tidak mendapatkan kehinaan dalam hidup. Tawassau bil haq, tawassau bersabar. Secara zahir ini adalah nikmat penyempurna. Tetapi nikmat asal tidak akan bisa teguh, tidak akan bisa sabat, bahkan bisa hilang, bisa sirna ketika nikmat penyempurna ini kita tidak raih. Ketika kita tidak senantiasa tawassau bil haq, tawassau bis sabar. Maka kesempatan yang mubarakah ini tidak ada lain, kita adalah bermajlis untuk mudzakarah, untuk saling memperingatkan, untuk saling berwasiat di dalam perjalanan kita menjadi orang-orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, Bapak Ibu, ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah taala. Kita setelah menjadi seorang muslim, kita setelah menjadi orang yang beriman, setelah kita diberi nikmat oleh Allah, nikmat di atas hidayah, di atas sunnah, nikmat-nikmat yang muqayyadah ini, semua kita selalu memahami bahwasanya wa ma bi nikmatin fa minallah. Tidak ada satupun nikmat kecuali adalah datang dari Allah. Semua adalah pertolongan Allah Rabbul Alamin kepada kita. Hari-hari kita harus kembali kepada kaidah bahwasanya seluruh kebaikan kita adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan kita di atas siratal mustaqim sebagaimana telah menjadi sunnah kauniyah, sebagaimana telah menjadi sunnah yang diingatkan oleh Allah. Akhasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mereka mengira, menyangka mereka dibiarkan oleh Allah Azza wa Jalla mengatakan amanna wa hum la yuftanun, dan mereka tidak senantiasa diuji, mereka tidak senantiasa ditimbangkan fitnah. Maka telah menjadi sunnah kauniyah, telah menjadi ketentuan kejadian yang tetap, orang yang mereka telah mendapatkan nikmat akan diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Yang hakikat ujian ini, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadhibin." Allah senantiasa mengetahui mana orang-orang yang shadaku, mana orang-orang yang mereka benar dengan imannya untuk Allah, kemudian berikan balasan sesuai dengan kebenaran iman. Wala ya'lamannal kadhibin, dan mana orang-orang yang mereka dusta, mana orang-orang yang sebenarnya iman mereka bukan iman yang benar. Untuk Allah siapkan juga al-jaza, balasan yang setimpal dengan amal mereka. Karena itu kita harus selalu memahami sunnah ini, agar kita selalu menjadi orang-orang yang cerdas di dalam menempuh jalannya Allah Rabbul Alamin. Di ayat yang lain Allah Azza wa Jalla telah menasihatkan kepada kita, qad khalat min qablikum sunan. Telah lewat sebelum kalian kejadian-kejadian, sunnah-sunnah yang terus terjadi. Baik orang-orang yang mereka beriman atau orang yang mereka tidak beriman. Dan Allah Azza wa Jalla menasihatkan, walan tajida li sunnatillahi tabdila. Sunnah-sunnah Allah, kejadian-kejadian, takdir-takdir Allah, hari-hari yang selalu Allah timpakan pada hambanya. Apakah hamba yang bahagia atau hamba yang sengsara, tidak pernah keluar dari sunnah kauniyahnya Allah. Dan Allah menasihatkan, walan tajida li sunnatillahi tabdila. Kejadian-kejadian sunnah yang Allah selalu timpakan kepada keadaan hamba-hambanya, di dalam nasib baiknya, di dalam nasib buruknya, Allah katakan, walan tajida li sunnatillahi tabdila. Engkau tidak akan pernah, sungguh engkau tidak akan pernah mendapati sunnah Allah Azza wa Jalla itu berubah. Dari sejak dulu
sampai nanti ila yaumil qiyamah. Sunnah Allah Azza wa Jalla akan tetap. Dan Allah mengingatkan dalam ayat yang lain, siru fil ardi. Kalian lihat, kalian berjalan di muka bumi. Kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala, bukan yang diperintah oleh Allah berjalan ini hanya berjalan jasad-jasad kita, bukan. Kalian berjalan di muka bumi dengan hati kalian, dengan akal kalian, dengan telinga kalian, dengan pandangan kalian, untuk selalu mengambil hikmah dari sunnah Allah Rabbul Alamin. Agar kita bisa menjadi orang yang sebagaimana Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menasihatkan, au kama qala al-qais man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihatkan orang-orang yang cerdas, orang-orang yang mereka disebut oleh Nabi Al-Qais, orang yang cerdas di dalam jalannya Allah Rabbul Alamin. Siapa mereka? Mandana nafsahu. Orang yang dia bisa mengoreksi dirinya. Orang yang dia bisa merendahkan jiwanya. Orang yang dia selalu bisa memuhasabah dirinya. Mengoreksi perjalanannya. Wa amila lima ba'dal maut. Kemudian dia telah beramal untuk hari kemudian. Dia telah beramal untuk akhiratnya. Dia memperbaiki amal-amal mereka setelah mereka adalah orang yang telah melihat dirinya, menyaksikan dirinya. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya secara global, secara ijmal telah memahami bahwasanya dengan nikmat iman, dengan nikmat Islam, dengan nikmat agama ini, tidaklah kita mencari kecuali nasrun minallah. Tidaklah yang kita cari kecuali adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bahasa ini bahasa yang umum. Secara ijmal, secara global, setiap orang yang punya iman, punya Islam selalu memahami bahwasanya kita supaya ingin ditolong oleh Allah. Tapi yang jadi persoalan, kadar hati kita punya keyakinan ini sampai di mana? Kaidah kita yang selama ini kita pegangi, kita adalah orang yang mengharap pertolongan Allah Rabbul Alamin, sampai di mana? Sebab Allah Azza wa Jalla ketika mengkaitkan pertolongan dalam banyak ayat, Allah telah berjanji, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Adalah hak bagi Allah Azza wa Jalla untuk membela, menolong orang-orang beriman. Ini secara global. Namun di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala memperingatkan, wasilah jalan pertolongan Allah itu datang kepada hambanya, kepada orang-orang yang beriman. Allah Azza wa Jalla menasihatkan dalam ayatnya yang lain, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Allah menjelaskan saat, waktu, kapan seorang hamba yang beriman ditolong oleh Allah Rabbul Alamin. Kata Allah Azza wa Jalla, kami telah jadikan mereka para a'immah, para pemimpin-pemimpin, yahduna bi amrina, yang mereka ini selalu memberi hidayah, memberi petunjuk dengan perintah Allah. Kapan? Lamma sabaru, ketika mereka telah sabar. Ketika mereka telah sabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka adalah orang-orang yang yuqinun, meraih al-yakin. Mereka adalah orang yang senantiasa yakin dengan ayat-ayat Allah Rabbul Alamin. Ini yang jadi masalah. Sehingga kita selalu butuh untuk terus menasihati, untuk terus muhasabah, untuk terus mengoreksi. Dua hal yang kita tempuh. Sampai di mana kesabaran kita? Apakah kita telah meraih al-yakin?
setiap kaum muslimin ada pada mereka as-sabr. Setiap kaum muslimin ada pada mereka al-yakin, tapi sebatas apa? Terkadang seseorang telah bersabar dalam kadar tertentu, dia menganggap itu kesabaran yang telah mendatangkan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Tapi kenyataannya Allah tidak memberikan pertolongan. Terkadang seseorang merasa yakin bahwasanya kita akan ditolong oleh Allah, tapi tidak ada sebab-sebab yang dia menjadikan yakin. Maka ini masalah yang harus kita banyak koreksi. Kaum muslimin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh-jauh hari sudah memberikan peringatan. Jauh-jauh hari sudah mengingatkan kondisi di mana keadaan yang terjadi pada umat rendah, wasilah untuk ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada, tapi masih rendah. Nabi kita mengingatkan dalam hadis beliau, kama qala yusiku antada alaikumul ummah. Hampir-hampir bangsa-bangsa, orang-orang kaum-kaum yang mereka tidak beriman mengelilingi kalian, mengepung kalian, kama tada'al aqlah ila qas'atiha. Sebagaimana orang-orang yang mereka tukang makan, orang-orang rakus mengelilingi makanan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan di dalam hadis ini, ketika ditanya oleh para sahabat, awa min qillatin nahnu yauma idin ya Rasulullah, apakah pada waktu itu jumlah kita sedikit ya Rasulullah? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, bal antum yauma idin katsir, bahkan kalian pada hari itu adalah banyak. Kalian pada hari itu adalah banyak. Walakinnakum gusa'un ka gusa'is sayl. Tetapi kalian pada waktu itu adalah seperti busanya air. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, berangkat dari hadis ini dan masih banyak nasihat-nasihat yang lain, para ulama kita menasihatkan kepada kita sebagai tanbih, sebagai peringatan, sebagai muhasabah, untuk kita bisa memahami lebih jauh di mana sebab-sebab kita ditolong oleh Allah Azza wa Jalla, untuk kita bisa memperbaiki mana sebab-sebab yang kita masih tertunda, kita masih jauh dari pertolongan Allah Rabbul Alamin. Kenapa kita harus banyak menasihatkan peringatan ini? Karena kita tahu di zaman fitan, di hari-hari fitnah, sebagaimana sunnah fitnah dinasihatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ka'ardil khasir tu'radul fitan. Fitnah itu dihamparkan, dilemparkan, ka'ardil khasir, seperti orang menganyam tikar. Mereka sunnah itu tidak, fitnah itu tidak pernah berhenti. Dia terus berjalan sedikit demi sedikit seperti orang menganyam tikar. Yang hakikat kesudahan fitnah adalah melemahkan agama kita, melemahkan sebab-sebab untuk kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika sebab-sebab itu lemah, akhirnya kita terus-menerus jauh dari pertolongan Allah Rabbul Alamin. Salah seorang ulama kita dalam sebuah tulisan yang ringkas, yaitu beliau sesaat Abdurrahman Al-Husain menasihatkan, lasna al-yawma ahlan lin-nasr. Hari ini ulama kita menasihatkan kepada kita, hari ini tidaklah kita termasuk orang-orang yang sudah berhak untuk ditolong oleh Allah. Ini menjadi tanbih, menjadi peringatan. Di saat-saat kita mengalami keadaan yang sebagaimana ditanyakan oleh sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Di saat-saat kita sekarang mengalami keadaan jumlah kita bertambah hari, secara zahir berkurang atau bertambah? Berkurang atau bertambah? Bertambah. Kondisi seperti ini secara tabiatul basar
Seringkali orang terus melihat jumlah mereka. Apalagi kita. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam saja dikritisi oleh Allah Rabbul Alamin. Dinasihati oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka punya jumlah yang banyak, kemudian mereka terfitnah dengan jumlah mereka. Mereka terfitnah dengan jumlah mereka. Itu pada waktu perang Hunain. Dinasihati oleh Allah Azza wa Jalla ketika a'jabat kasratukum. Ketika banyaknya jumlah kalian menjadikan kalian heran, menjadikan kalian kagum, menjadikan kalian merasa menjadi orang yang hebat. Ini sahabat Nabi diperingatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ingat, ketika kalian mulai merasa terfitnah dengan banyaknya jumlah kalian. Demikian juga ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Awa min qillatin nahnu yauma idzin?" Bahkan Nabi menjawab, "Bal antum yauma idzin katsir." Kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di kesempatan yang mubarakah ini kita bersama-sama untuk mengambil faidah, mengambil nasihat, beberapa faidah yang dinasihatkan oleh beliau hafizahullah taala, lasna al-yawma ahlan lin nasr, agar kita senantiasa kembali bisa mengoreksi, memperbaiki tasqihul a'mal, memperbaiki amal-amal kita. Kata Imam Ibnul Qayyim, itu ciri orang yang hatinya salim. Ciri orang yang hatinya selamat adalah tasqihul a'mal. Dia lebih banyak membetulkan amal-amal mereka. Dia lebih banyak meluruskan amal-amal mereka dari sekedar menambah amal-amal mereka. Ini ciri orang yang hatinya salim. Bahkan Syekh Abdul Hadi Wahbi di dalam kitab Istilahul Qulub, beliau menerangkan lebih banyak lagi tentang masalah ini. Di antara faedah yang dinasihatkan oleh beliau hafizahullah taala, faedah pertama, kaifa kunna wa kaifa sirna. Sekarang ini bagaimana sebenarnya keadaan kita? Apa yang sebenarnya telah menimpa menjadi keadaan yang ada pada kita? Terkait dengan bagaimana hamba-hamba ini mendapatkan kemenangan dan hamba-hamba ini mendapatkan bencana. Beliau memberikan contoh dengan beberapa contoh sunnah yang terjadi di dalam hidup. Di antaranya beliau sebutkan sunnah yang terjadi pada masa dulu Rasulullah SAW berdakwah. Apa yang Allah telah berikan kepada mereka. Kanal muslimuna aqwa quwwatin wa azza ummatin ala wajhil ardi bid'a quruni. Dulu kaum muslimin di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di zamannya khilafatun nubuwah, di zamannya generasi orang-orang yang mendapatkan nikmat azizan, nikmat kemuliaan di dalam agama. Mereka dulu adalah orang-orang yang paling kuat, orang-orang yang ditolong oleh Allah Azza wa Jalla di dalam beberapa kurun. Di dalam 3-9 kurun mereka mendapatkan kemuliaan agama mereka. Di satu sisi, jumlah mereka pada waktu itu bukan mayoritas di dunia. Jumlah mereka pada waktu itu adalah bukan banyaknya penduduk dunia. Tetapi mereka diberikan oleh Allah nikmat aziz. Sebagaimana dalam riwayat yang lain, Rasul juga menjelaskan, umatku dalam keadaan aziz, mulia. Disebutkan dalam beberapa kurun yang disebutkan oleh Nabi. Tetapi jumlah mereka tidak banyak. Di sisi yang lain, beliau menerangkan, wal yauma, sekarang kita lihat hari ini. Jumlah kita banyak memenuhi belahan dunia atau sedikit? Banyak. Hari ini diterangkan oleh beliau, adaduhum zadat. Jumlah mereka bertambah, bilangan mereka bertambah. Akan tetapi
Saru gusa'an ka gusa'is sayl. Kenyataan yang jelas menimpa. Mereka adalah menjadi orang-orang yang seperti buih. Mereka adalah menjadi orang-orang yang seperti busa yang ada pada air. Menjadi orang-orang yang ailah. Menjadi orang yang rendah, meminta-minta kepada orang kafir. Yastamidduna quwwatahum wa fikrahum wa jami'a subuli aisihim min mukhalifihim. Mereka sandarkan hidup mereka. Mereka menjadi orang yang pemikiran mereka, cara berpikir, kekuatan mereka, dan semua jalan-jalan hidup mereka bersandar mengikuti caranya orang yang menyelisih agama mereka. Sebagai contoh, tanpa sadar, pelan-pelan kita bergeser. Kalau dulu awal-awal dakwah sunnah hanya 1 orang, 2 orang, terdolimi di sana, terdolimi di sini. Kemudian Allah memberikan barakah, memberikan pertolongan. Kemudian ketika banyak, kadang-kadang kita tidak sadar. Ketika ada ujian, kembali kita berpikir, wah ini jumlah kita banyak ini, pasti kita menang. Wah ini golongan kita ini sekarang pengikutnya banyak, pasti kita menang. Kita tidak sadar. Kita mulai bergeser, tidak memahami kembali sifat-sifat untuk ditolong oleh Allah Rabbul Alamin. Kaum muslimin, Bapak Ibu ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Beliau menasihatkan yang paling pokok di dalam masalah ini, kita harus melihat. Di satu sisi dulu umat Islam seperti ini. Di sisi yang lain sekarang seperti ini. Persoalan yang sangat penting, ma sababu takhallufil muslim wa dha'fihim ba'dal quwwah allati kanu 'alaiha. Sekarang persoalan yang sangat penting adalah bagaimana kita memahami sebab. Bagaimana kita memperbaiki kembali melihat sebab terbelakangnya kaum muslimin. Sebab lemahnya kaum muslimin setelah dulu aziz, setelah dulu qawi. Pertanyaan ini sebenarnya bukan pertanyaan yang baru. Pertanyaan seperti dinasihatkan oleh beliau, pertanyaan yang sebenarnya semua kaum muslim pada hari ini berusaha mencari jawabnya. Berusaha mencari solusinya. Akan tetapi beliau menasihatkan, sayang sekali setiap orang menjawab dengan pikirannya sendiri-sendiri. Setiap kaum muslimin, setiap golongan, setiap kelompok, mereka menjawab memahami dengan kelompoknya sendiri-sendiri. Sehingga mereka tidak memahami sebab yang sangat mendasar. Mereka tidak memahami sebab yang sangat prinsip. Apa yang menjadikan mereka terbelakang? Apa yang menjadikan mereka jauh dari pertolongan Allah Rabbul Alamin? Bahkan di antara mereka mempunyai pemahaman yang sudah suudzon. Mereka mempunyai pemahaman yang sudah salah dan akhirnya mencari jalan yang salah tanpa kita sadari. Kejadian yang terjadi, fa aktsaruhum yadun anna taqaddum at-tekni huwal khid. Tanpa disadari pelan-pelan di zaman madiyah, di zaman materialisme, pelan-pelan akidah kaum muslimin bergeser. Bahwasanya mereka menyangka bahwasanya kemajuan akan diraih kembali umat Islam, kemenangan akan diraih oleh umat Islam kalau umat Islam mempunyai kemajuan ilmu dunia, ilmu teknologi. Maka pelan-pelan kadang-kadang orang-orang yang sudah punya kaidah iman mulai tersingkirkan bagaimana membangun imannya, dan kemudian mulai pelan-pelan terfitnah kembali dengan kaidah-kaidah seperti ini. Mulai kembali memahami kalau kita tidak punya begini enggak akan kita menang. Kalau kita tidak begini kita tidak akan menang. Kalau kita tidak punya ini, tidak punya ini, tidak punya ini, kita tidak akan menang. Sehingga lambat laun kita membiarkan sebab yang persoalan yang sangat mendasar yang dinasihatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Bahkan
beliau memberikan satu contoh. Beliau mengkritisi, memberikan kritik, ada contoh seorang yang dianggap sebagai orang-orang yang ingin memperbaiki umat, sebagai orang-orang yang membuat perbaikan kepada umat, menulis sebuah tulisan, inna duwal allati sayakunu laha haqqul baqa bisuratin azizatin karimatin hiya tilkal dual al mutaqaddimati tekniyah. Sampai disampaikan dalam sebuah penyampaian, negeri-negeri yang nanti akan mendapatkan keteguhan, yang nanti akan mendapatkan kekuatan di dalam kehidupan peradaban sekarang, akan mulia, adalah negeri-negeri yang teknologinya maju. Kadang-kadang kita tidak sadar. Sehingga tercermin cara-cara kita memegangi agama, tercermin cara-cara kita mendidik generasi kita, cara kita mengembalikan iman lemah, sementara cara kita untuk memacu, mengejar sisi yang sifatnya ini kita besar-besarkan. Ini kita tidak sadar. Hal yang demikian, kita telah banyak kehilangan akidah kita. Kita telah banyak kehilangan kaidah kita yang Allah Azza wa Jalla telah nasihatkan, walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin. Jelas-jelas Allah menasihatkan, adalah milik Allah al-izzah, kemuliaan, wali rasulihi, dan adalah milik rasulnya, walil mu'minin, dan adalah milik orang-orang yang beriman. Demikian juga Rasul kita Muhammad SAW pernah menasihatkan, wa hal tunsaruna wa turzaquna illa bi du'afaikum. Bukankah kalian itu ditolong oleh Allah? Dan bukankah kalian itu diberi rizki oleh Allah, diberi kemenangan oleh Allah, kecuali dengan orang lemah-lemah kalian, dengan du'afa kalian, dengan orang-orang yang punya kedekatan dengan Allah Rabbul Alamin, dengan orang-orang yang hati-hati mereka merendah kepada Allah, yang hati mereka layyin kepada Allah Rabbul Alamin, orang-orang yang du'afa, orang-orang yang kebanyakan hati-hati mereka adalah hati-hati yang khusyuk kepada Allah, hati-hati yang punya tawadhu kepada Allah. Ini seakan-akan kita sudah lupa kembali kepada kaidah-kaidah seperti ini. Maka karena kita kembali memahami persoalan hidup ini adalah milik Allah, kita harus kembali mengembalikan kaidah ini sebagaimana kaidah yang Allah ajarkan. Allah memperingatkan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalau kalian berselisih, kalau kalian terjadi perbedaan pendapat, bertentangan dalam satu perkara, kalian kembalikan kepada Allah dan Rasul. Berbicara tentang menangnya umat, berbicara tentang hinanya umat, itu bukan persoalan kecil, bukan persoalan remeh, bukan setiap orang ngomong, bukan setiap kita berpendapat menurut pikiran kita. Kita harus kembali kepada kaidah yang Allah Azza wa Jalla telah teguhkan, telah tetapkan kepada kita, dan kita disuruh kembali. Dan kita tidak boleh untuk menyelisihi sikap yang Allah Azza wa Jalla telah tetapkan. Sebagaimana Allah mengatakan, farudduhu ilallahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahmatullah. Setelah beliau mengingatkan keadaan yang sekarang ini dinasihatkan oleh beliau bagi kita semua, maka beliau kembali memberikan contoh secara nyata dan menunjukkan agar kita tidak kembali bergeser kaidah kita untuk mendapatkan kemenangan hidup, untuk mendapatkan kemenangan dengan agama Allah Rabbul Alamin. Beliau memberikan faidah setelah faidah tadi yang pertama, as-silah wa teknologia la yatmananin nasr. Senjata kayak apapun hebatnya, kemajuan teknologi seperti apapun besarnya,
bukan itu yang menjadi jaminan pertolongan Allah. Bukan itu. Ini perlu dinasihatkan. Karena perlu didudukkan kembali. Terjadinya banyak ketimpangan cara memahami ilmu dunia. Cara memahami sebab-sebab dunia. Cara memahami hal-hal yang sifatnya adalah wasilah. Karena tidak disadari. Pergeseran ini sering terjadi. Yang sebenarnya itu bukan kaidah, dijadikan kaidah. Yang sebenarnya itu adalah bagian daripada wasilah, dirubah jadi kaidah. Karena lemahnya peringatan, lemahnya ilmu kita, lemahnya nasihat. Beliau memberikan contoh yang terjadi pada kaum muslimin, kemudian yang terjadi pada orang-orang kafir. Yang pertama, yang terjadi pada kaum muslimin. Sebagaimana kaum muslimin awal tadi, mereka dulu hidup di tengah dua kekuatan besar. Itu apa? Persia dan Romawi. Dan mereka diberikan oleh Allah tamkin. Diberikan oleh Allah keteguhan. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika menaklukkan Persia, kaum muslimin pada waktu itu meminta kepada Umar untuk unjuk kekuatan. Untuk menunjukkan kebesaran mereka. Untuk menakut-nakuti orang Romawi. Kita sudah menaklukkan Persia. Namun Umar menolak. Umar menolak. Dan Umar radhiyallahu anhu mengatakan, nahnu ummatun a'azzanallahu bihadzal Islam. Kita ini adalah umat yang diberi kemuliaan oleh Allah dengan agama saja, bukan dengan yang lain. Ini Umar bin Khattab. Di sisi yang lain dulu umat Islam jumlahnya banyak, fasilitasnya hebat, pernah dikalahkan oleh pasukan-pasukan kecil yang pasukan itu senjatanya senjata yang di bawah senjata kaum muslim. Yaitu pada waktu apa yang dinasihatkan oleh beliau? Perang melawan bangsa Tartar. Kaum muslimin lebih banyak mengalami kehancuran. Kaum muslimin lebih banyak mengalami kekalahan. Padahal pada waktu Bani Abbasiyah terjadi kemajuan-kemajuan di dalam masalah dunia. Terjadi kemajuan-kemajuan di dalam masalah teknologi. Sementara orang Tartar adalah orang kampung-kampung yang seperti itu. Tapi dia menang. Ini menunjukkan bantahan bahwasanya teknologi kayak apapun besarnya, senjata kayak apapun hebatnya, bukan kaidah. Ini perlu didudukkan. Bukan sebagai barometer, bukan sebagai sesuatu yang menjadi akidah di dalam hati kita. Kemudian kita bergeser mengejar ke sana, sementara agama Allah Rabbul Alamin yang kita sebenarnya masih terbelakang, kita pun biarkan seadanya. Ini yang pertama yang terjadi pada umat Islam. Kemudian yang kedua, yang terjadi pada orang kafir dengan orang kafir. Bangsa Perancis dan bangsa Amerika. Bangsa Eropa dan bangsa Amerika dikalahkan oleh sesama orang kafir yang jumlahnya sedikit. Padahal teknologi mereka lebih besar, dikalahkan oleh apa? Kuba. Kuba itu kan kecil, mengalahkan Amerika. Padahal sedikit, sama-sama kafir. Mestinya jumlahnya banyak akan mengalahkan yang sedikit. Tapi buktinya tidak. Kondisi yang seperti ini, kalau yang ditunjukkan oleh Allah sunnah kauniyah seperti ini, mestinya kita harus kembali kepada kaidah kita. Ini secara kauniyah. Secara syariah, Allah Rabbul Alamin telah menerangkan, falam taqtuluhum. Kalian bukanlah yang memerangi mereka. Bukan kalian. Falam taqtuluhum walakinnallah qatalahum. Allah yang memerangi mereka. Jelas sekali. Allah Rabbul Alamin menyebutkan
sesuai dengan kejadian yang ada tadi, bahwasanya menang dan kalah, mulia dan hina, itu adalah Allah yang mentakdirkan kehidupan manusia. Kekuatan itu adalah hanya milik Allah. Dan karena itu Allah juga menjelaskan, wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama. Tidaklah kamu yang melempar memanah kepada mereka ketika kamu memanah. Sesungguhnya hanyalah Allah Azza wa Jalla yang melempar, yang memanah mereka. Ayo ikhwan, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Karena itu Allah menjelaskan dalam banyak ayat yang lain juga tentang masalah ini. Wa man nasru illa min indillah. Tidaklah pertolongan itu adalah dari sisi Allah Rabbul Alamin. Ini faedah yang kembali diingatkan, di mana sebenarnya yang terus-menerus terjadi pada manusia. Kemudian beliau menjelaskan, karena ada sebagian manusia salah memahami tentang kita akan disuruh oleh Allah untuk mempersiapkan diri. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Kita akan disuruh oleh Allah untuk istidad, untuk mempunyai persiapan menghadapi orang-orang yang mereka tidak beriman dari kekuatan, wa mirribatil khail, dan seterusnya. Namun beliau menerangkan, ini adalah bukan kaidah. Ini adalah masyru'iyatul ahdi bil asbab. Kita disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengambil sebab-sebab. Bukan itu akidah yang kita pegang. Bukan itu kaidah, tetapi itu adalah Allah perintahkan kepada kita untuk mengikuti sebab. Namun kaidah itulah yang menjawab. Buktinya pada waktu perang Uhud, Rasulullah SAW dan para sahabat sudah mempersiapkan dengan kesiapan yang baik. Sudah enggak? Pada waktu perang Uhud sudah. Kalah apa menang? Kalah. Disuruh oleh Allah untuk mempersiapkan, mengambil sebab, tetapi itu bukan dijadikan kaidah. Hal yang demikian ini kembali kepada apa yang kemudian dinasihatkan oleh beliau. Di dalam ayat-ayat yang lain juga Allah menjelaskan, annaha mujarradu asbab qad tanfa'u bi iradatillahi aw la tanfa'u. Semua yang diperintah oleh Allah untuk kita menyiapkan hal-hal yang sifatnya material, itu adalah Allah perintahkan kepada kita, di mana ini Allah jelaskan hanya sekedar sebab, wasilah, dan bukan itu kaidah kemenangan. Terkadang Allah jadikan bermanfaat dengan kehendak Allah, terkadang Allah jadikan tidak memberi manfaat. Hal yang demikian ini tidak ada lain adalah untuk mendidik kita, agar kita selalu berpegang dengan kaidah, bukan kita terfitnah dengan sebab-sebab yang itu diperintahkan oleh Allah secara zahir. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di ayat yang lain Allah menjelaskan sebab kemenangan yang sesungguhnya. Di antaranya Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha." Siapa yang dia taat kepada Allah, kemudian dia taat kepada Rasulnya, dan dia juga takut kepada Allah, wa yattaqhu, dan dia bertakwa kepada Allah, faulaika humul faizun, maka merekalah orang-orang yang meraih kemenangan. Allah jelaskan sebab-sebab mereka. Kalau tadi diterangkan oleh Allah kemenangan milik Allah, Allah jelaskan sebab yang sebenarnya, yaitu agar kita membangun kehidupan kita untuk terus taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, untuk terus hati kita takut kepada Allah, untuk terus membangun takwa kita kepada Allah. Inilah sebab yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan dasar ini, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, beliau menasihatkan, lihada yajibu an na'rifa al-asbab allati tu'inuna bi'idnillah wa taj'aluna nastahiqqun nasra minallahi subhanahu wa ta'ala. Dari sini
kita mendapatkan peringatan, mendapatkan nasihat. Agar kita selalu memahami, mengoreksi, melihat sebab-sebab yang sesungguhnya. Yang akan Allah jadikan wasilah untuk menolong kita dengan izin Allah. Dan Allah jadikan kita menjadi orang-orang yang berhak untuk mendapatkan pertolongan Allah. Ini yang harus kita lihat. Takwa kita, taat kita kepada Allah, kehidupan hati kita dengan Allah Rabbul Alamin, takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Azza wa Jalla memperingatkan wilayah yang harus kita lihat dan memperingatkan wilayah yang itu wilayahnya Allah. Dan agar kita bisa mendudukkan untuk kita menempatkan wilayah kita. Allah Azza wa Jalla berfirman, "In tansurullah yansurkum." Mana wilayah kita? Mana wilayah kita? In tansurullah. Mana wilayah Allah? Yansurkum. Dalam ayat yang lain Allah menjelaskan, "Wala yansurannallah may yansuruh." Sungguh benar-benar Allah senantiasa menolong may yansuruh, orang yang menolong Allah Azza wa Jalla. Hendaknya kita bertanya tentang apa yang kita lakukan. Bukan kita bertanya apa yang Allah akan perbuat. Seringkali kita terbalik. Kita seringkali mempertanyakan kenapa Allah tidak menolong kita. Kapan Allah menolong kita? Kita sudah lama seperti ini kok nggak ditolong-tolong. Ini keliru. Itu wilayah Allah Rabbul Alamin. Sebagaimana Syalbani rahimahullah menasihatkan, muhimmatuna, kepentingan kita itu bukan bertanya kepada Allah kapan Allah menolong, itu bukan wilayah. Kepentingan kita adalah bagaimana kita sudah yansurullah atau belum. Kepentingan kita adalah kita sudah intansuru. Kita sudah menolong belum? Ini yang harus kita lihat. Karena seringnya manusia salah mendudukkan cara dia melihat keadaan. Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan. Allah Azza wa Jalla la yus'alun wa hum yus'alun. Allah Azza wa Jalla tidaklah dimintai tanggung jawab, ditanya dengan apa yang Allah perbuat kepada para hambanya. Allah menolong itu adalah perbuatan siapa? Perbuatan Allah. Kita hamba yang rendah. Bukan adab kita untuk mempertanyakan, untuk memprotes kepada Allah Rabbul Alamin. Kenapa Allah tidak menolong? Wilayah kita wahum yus'alun. Kita yang harus ditanya. Kita yang harus dikoreksi. Kita yang harus melihat kenapa kita tidak ditolong oleh Allah Rabbul Alamin. Ini hakikat makna yang dinasihatkan oleh beliau. Sehingga dengan demikian beliau memberikan beberapa faedah. Idan Allahu yansuru min ibadihil muslimin may yansuru. Ini kaidah yang pertama. Allah pasti menolong. Karena itu janji Allah kepada orang-orang yang yansuru. Dia menolong Allah Azza wa Jalla. Dia menolong agama Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua diberikan faedah oleh beliau, kaifa yakunu nasruna subhanahu wa ta'ala wa huwal qawiyyul ghani an kulli syai'. Pertanyaan yang harus kita kembalikan, bagaimana kita menolong Allah? Bukankah Allah adalah Al-Ghani, zat yang maha kaya, yang tidak butuh sedikit pun dari makhluknya? Bukankah Allah adalah zat yang maha kaya, tidak butuh apa yang ada pada makhluknya? Kenapa kita menolong Allah? Ini masalah dinasihatkan oleh beliau. Kemudian beliau memberikan faedah dari penjelasan Al-Imam As-Sinqiti ketika menjelaskan ayat tentang bagaimana Allah menolong orang-orang yang beriman. Dzakarallahu jalla wa ala fi hadhil ayatil karimah annal mu'minin in nasaru rabbahum nasarahum ala a'daihim. Di dalam ayat yang mulia ini Allah Azza wa Jalla menyebutkan
Sesungguhnya orang-orang beriman jika mereka telah menolong Rabb mereka, menolong Allahu Rabbul Alamin, Allah menolong mereka atas musuh-musuh mereka. Bagaimana makna Allah menolong atas musuh mereka? Wa tsabbata aqdamahum. Allah teguhkan kedudukan mereka. Asamahum minal firar wal hazimah. Allah jaga mereka untuk tidak menjadi kaum yang mereka dikalahkan oleh musuhnya. Tetapi Allah sebutkan sifat mereka. Inilah yang dimaksud orang-orang yang menolong Allah, yaitu orang-orang yang punya sifat yang disebutkan di dalam ayat. Setelah ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala menerangkan alladzi immakkannahum fil ardi aqamus shalah. Siapa mereka ini? Dan itulah makna tafsir orang yang menolong Allah, yaitu orang yang mereka manakala Allah teguhkan mereka, manakala Allah kokohkan mereka di buminya Allah, mereka tegakkan ibadah, mereka tegakkan salat mereka, hubungan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, wa atuz zakah. Kemudian wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Mereka terus memerintahkan, mengajarkan, mendidik, menasihati, mendakwakan kepada manusia yang ma'ruf dan melarang yang mungkar. Walillahi akibatul umur. Dan hanya milik Allah kesudahan dari semua perkara. Di dalam ayat ini sifat yang menunjukkan orang yang menolong Allah Azza wa Jalla disebutkan, diterangkan oleh beliau Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinkiti, yadullu ala anna alladhina la yuqimuna as-shalah wa la yu'tuna az-zakah wa la ya'muruna bil ma'ruf wa la yanhauna 'anil munkar laisa lahum wa'dun minallahi bin nasri al-battah. Dari ayat ini menunjukkan orang yang tidak punya sifat sebagaimana ayat tadi. Orang yang tidak punya sifat menegakkan salat mereka kepada Allah, zakat mereka, tidak menunaikan amar ma'ruf nahi mungkar, tidak ada bagi mereka janji yang Allah janjikan. Maka dari sini diambil faedah oleh beliau. Famakna nasrul mu'minin lillah. Dengan demikian ada kesimpulan. Bagaimana makna orang-orang beriman itu menolong Allah. Faedah yang pertama, ilmuhum bi kitabihi wa sunnati rasulihi. Kama fahimahum as-salafus salihu fil qurunil mufaddalah. Faedah yang pertama dinasihatkan oleh beliau dari ayat tadi, sifat-sifat orang yang menolong Allah adalah dia mempunyai ilmu tentang kitab Allah. Mereka mempunyai ilmu tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, punya ilmu yang betul, punya ilmu yang lurus terhadap kitab Allah dan terhadap sunnah Nabi dengan pemahaman yang benar, yaitu pemahamannya para salafus saleh radhiyallahu anhu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, mereka adalah ifradullah bil ibadah wa ta'atu awamirihi wa tajannubi nawahihi. Yang kedua, mereka adalah orang yang punya kehidupan khusus dengan Allah. Mereka adalah orang yang punya kehidupan selalu mentauhidkan Allah, selalu punya kehidupan ladha beribadah, mentauhidkan Allah Rabbul Alamin, taat kepada perintahnya, mewujudkan tauhid ibadah dengan ladzizah, dengan lezat, merasakan manisnya taat hanya kepada Allah. Ini faedah yang kedua. Kemudian faedah yang ketiga, wa da'watu ila sabilihi ala manhajin nubuwatil maksumati la ala manahijil basar. Mereka mempunyai jalan untuk berdakwah, untuk amar ma'ruf, untuk menasihati manusia, untuk menjadikan jalan mereka yaitu mengajak manusia kepada jalan kenabian, kepada jalannya Nabi yang dijaga oleh Allah, bukan mengajak manusia kepada kaidah-kaidahnya manusia. Bukan mengajak Islam sebagaimana Islamnya manusia pada umumnya. Ini 3 sifat makna orang yang dia menolong Allah Subhanahu wa taala.
Kalau ini terus-menerus diwujudkan, maka masuklah kriteria sebagaimana yang disebutkan oleh Allah, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Bapak Ibu, ikhwani wa akhwati fiddin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Dari sini pula beliau kemudian memberikan nasihat. Setelah kita memahami makna menolong Allah, dan itulah sebab kaidah yang harus kita kembali pegangi dan tidak kita lepas. Tidak kita lepas apakah dalam posisi kita sedang naik ataukah kita dalam posisi sedang di bawah. Karena Rasulullah SAW ketika menerangkan sifatnya orang-orang Taifah Al-Mansurah, sifat yang diterangkan oleh mereka adalah bukan sifat jumlah. Bukan sifat jumlah. Sebagian manusia melihat sifat mereka pada jumlah. Ketika mereka mengatakan qalilun, orang-orang yang ditolong oleh Allah itu sedikit, yang dia lihat sedikitnya. Belum tentu yang sedikit itu punya sifat al-mansurah. Dan belum tentu kalau banyak itu tidak mereka mempunyai sifat ini. Yang menjadi persoalan adalah sifat itu ada atau tidak ada. Sebab Taifah al-Mansurah, golongan yang ditolong oleh Allah Rabbul Alamin, disebutkan oleh Rasulullah sifatnya yang tidak pernah berubah. Alladzina yasluhuna idza fasadan nas. Orang yang agamanya tetap soleh. Idza fasadan nas. Apakah ketika mereka sedikit? Sebagaimana Rasulullah SAW ketika awal mula sedikit atau banyak? Sedikit. Agamanya soleh apa tidak? Soleh. Setelah di akhir perjalanan Rasulullah jumlahnya banyak atau sedikit? Agamanya soleh atau tidak? Soleh atau tidak? Soleh. Maka sifat yang di sini bukan sedikit atau banyaknya, tapi sifat yang diterangkan oleh Nabi, alladzina yaslukhuna idza fasadan nas. Begitu juga diterangkan dalam riwayat yang lain, beliau sallallahu alaihi wasallam kama qala menjelaskan alladzina yuslikhun, orang yang terus memperbaiki, berdakwah, menasihati manusia, membimbing manusia, ma'afsadan nas, apa yang manusia telah buat kerusakan. Ini sifat yang kedua. Apakah jumlah mereka sedikit? Apakah jumlah mereka banyak? Dia terus membangun agamanya yang solih, akidah dia, tauhid dia, amal ibadah dia, kemudian dibangun ilmu dia, kemudian yuslih. Dia adalah orang yang tidak pernah berhenti memperbaiki manusia dengan kaidahnya para salafus saleh. Ini sifat. Maka di sana beliau kemudian memberikan nasihat kembali untuk memperbaiki beberapa keadaan yang kadangkala mulai terjadi bergeser, kita mulai terfitnah dengan hal-hal yang sifatnya material. Maka beliau menasihatkan sababuddil alladhi huwa aksul izzah laisa takhalluf an rakabis sana'ati wal ikhtira' wal quwwatil askariyah kama yadunnu katsiran minan nas. Maka yang harus kita kembali pahami, sebab kerendahan, sebab kehinaan bukanlah yang menjadi lawan daripada sebab kemuliaan. Yang menjadikan manusia umat Islam terbelakang bukanlah karena umat Islam mereka ini mundur dalam urusan dunia mereka. Bukan mereka tidak punya karya-karya dunia. Bukan mereka tidak bisa mempunyai kecerdasan dunia. Punya ilmu dunia ini. Bisa menciptakan ini. Bukan karena itu sebab kehinaan. Bukan karena umat Islam tidak mempunyai kekuatan pasukan. Bukan itu yang menjadi kaidah. Sebagaimana kebanyakan manusia. Mereka terfitnah. Mereka menganggap. Sehingga kemudian akhirnya lama-lama agama mereka dibiarkan. Kemudian mereka terfitnah dengan itu. Ini salah. Kemudian beliau menasihatkan, walakin sababuddil al-bu'du aniddin. Akan tetapi sebab kehinaan semua yang menimpa manusia
baik pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, negara, adalah al-bu'du aniddin. Jauh dari agama. Jauh dari kesalihan agamanya. Jauh dari ilmu yang nafi'. Jauh dari pemahaman yang benar kitab dan sunnah. Jauh dari mentaati Allah. Jauh dari merasakan lezatnya ibadah dengan Allah Rabbul Alamin. Kemudian jauh dari berdakwah yang betul. Jauh dari menasihati umat yang benar. Jauh dari membimbing manusia yang betul. Ini yang menjadi sebab. Bukan persoalan-persoalan yang terkait dengan masalah ini. Kemudian faedah yang ketiga. Wala sabila lana. Nahnul muslimin. Linuzila hadad dilla anna. Illa bil audati ila dinina. Kama akhbar bidzalika as-sadiqul masduq fil hadits alladhi dzakarnahu. Maka sebab jalan bagi kita tidak ada lagi jalan yang lain yang menjadikan kaum muslimin diberikan kembali, didudukkan kembali, dijauhkan dari kehinaan, dijauhkan dari keterbelakangan, kecuali dengan kembali kepada agama. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, hatta tarji'a, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Dan ini pula yang dinasihatkan oleh Imam Malik rahimahullahu taala, la yasluhu akhiru hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Umat yang akhir tidak akan bisa baik, tidak akan bisa soleh, tidak akan bisa meraih kejayaan kecuali dengan sebab perkara yang dulu umat pertama mereka menjadi bangsa yang soleh, menjadi umat yang soleh. Ayo ikhwan, wafatiddin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Setelah kita memahami persoalan ini, maka mari kita kembali mendudukkan sisi yang sering terjadi pergeseran. Orang-orang yang mereka tidak senantiasa muhasabah, tidak senantiasa mengoreksi. Pergeseran ini akan mengenai, akan terjadi pada kita. Setelah kita memahami tadi, beliau memberikan nasihat. Innana la naqulu bi anna takhalluf at-takniyi wal askariyi afdal. Wala naqul bi annahu yajibu an nahjura al-mihan ad-dunyawiyah wala nata'allamuha. Ada dua faedah yang dinasihatkan oleh beliau. Yang pertama, persoalan dunia, persoalan kemajuan-kemajuan pendukung dunia, kita tidak jadikan kaidah sebagai satu kemuliaan. Di satu sisi, di sisi yang lain, kita juga tidak mengatakan kita tidak usah ngurusi dunia. Kita tidak usah perlu punya mobil. Kita tidak usah perlu punya ini, punya ini, punya ini. Bukan juga demikian. Persoalan yang terjadi kebanyakan kita adalah terjadinya pergeseran. Terjadinya keadaan di mana yang prinsip menjadi tidak prinsip. Yang tidak prinsip menjadi prinsip. Kita hidup di dunia, diberi kaidah oleh Allah. Kaidah prinsip kita, kemuliaan kita, bukan dunia. Akan tetapi Allah Azza wa Jalla tidak menyuruh kita menjadi orang-orang yang hidup menjauh dari dunia, tidak perlu fasilitas dunia. Bukan. Ini faedah yang dinasihatkan oleh beliau. Dari sini beliau memberikan nasihat kepada kita. Al-maqsud ar-rad ala man yaz'um anna ahamma sababin lidha'fina huwa takhallufuna takni awil askari awil sonai. Beliau menasihatkan maksud dari nasihat ini, maksud daripada tujuan peringatan ini, bahwasanya ini merupakan rad, merupakan bantahan, merupakan perbaikan, merupakan jalan untuk meluruskan kita. Bahwasanya yang menjadi kelemahan, yang menjadi jatuhnya umat Islam bukan keterbelakangan teknologi, bukan.
Bukan. Bapak Ibu kaum muslimin, tahu Microsoft? Tahu Microsoft? Apa itu? Yang membuat program komputer Windows. Ya. Banyak karyawannya kaum muslimin. Banyak orang-orang Islam yang kerja di sana menjadi tokoh ahlinya di sana. Kok masih terbelakang? Bukan masalah itu. Dari dulu kita sudah punya banyak pelajaran. Tetapi umat Islam seringkali karena seringkali lupa, seringkali tidak punya peringatan tentang masalah ini bergeser. Sehingga tanpa kita sadari, jalan kita pun mulai berubah. Mohon maaf. Kalau dulu zaman saya mondok, guru-guru menasihati, kamu itu yang kamu urus, yang kamu pentingkan adalah ilmu agamamu. Ilmu dunia itu nanti terbelakang, di belakang. Gak usah kamu jadikan sebaik nanti suatu saat kamu akan bisa. Itu dulu. Sekarang ini, kalau kita mau ngurusin agama, kita mikir. Kalau anak kita terus hanya belajar agama melulu, masa depannya apa? La haula wala quwwata illa billah. Tidak sadar. Saya masih ingat satu contoh yang saya contohkan. Dulu guru saya tidak pernah mengenal sekolah umum sama sekali. Setelah punya anak 3 baru belajar nulis Latin. Kalau orang Jawa itu nulisnya pegon. Tahu pegon? Pegon itu tulisan bunyinya bahasa Jawa, tulisannya Arab. Itu pegon. Dia tidak tahu ilmu dunia sama sekali. Setelah karena beliau butuh, maka umur dia punya anak 3, beliau punya anak 3 baru belajar nulis Latin. Tulisan Latinnya dengan saya lebih baik beliau. Itu baru usia begitu belajar. Terkadang kita tidak sadar. Anak-anak kita kejar, kita burukan supaya dunianya tidak tertinggal. Akhirnya terjadi problem di dalam urusan agama. Karena kita tidak mungkin menggabungkan kebaikan langsung satu kaligus, tidak mungkin. Ini tanpa kita sadari. Pergeseran demi pergeseran terjadi karena fitnah sebegitu deras dan lambat laun kita adalah orang-orang terkena imbas daripada kaidah ini. Maka ini dinasihatkan oleh beliau. Banyak sekarang kita malah menghadapi kenyataan. Kenapa kita tidak ambil ibrah? Saya dulu waktu di Kendari masih bergabung dengan orang-orang komando jihad, hidup di hutan, gak punya dokter. Tapi ada santri saya, kasus, dia pernah sakit di rumah sakit. Sakit opnam di rumah sakit 3 bulan. 3 bulan. Sudah ada yang pernah opnam 3 bulan? Dia 3 bulan di rumah sakit opnam. Akhirnya dia bisa jadi dokter. Bisa nyuntik. Bisa. Teman-teman kita yang di hutan itu, dia yang nyuntik. Modalnya karena dia pernah sakit di rumah sakit 3 bulan. Neneknya dia kena TBC, disuntik sendiri sama dia. Dia baca buku ilmu kedokteran, dia suntik. Qadarullah takdirkan sembuh. Sebenarnya kita kembali melihat kenyataan. Saya pernah dulu berdakwah di daerah Kolaka. Kolaka Utara, daerah Sulawesi Tenggara, di daerah Kolaka Utara. Di sana itu dulunya adalah orang-orang anggotanya Pak Kahar Mudakar. Yang ketika DITII sudah berhenti, dia pergi ke hutan, kemudian membangun masyarakat Islam di sana, memperbaiki agama mereka di sana. Waktu saya ke sana, kalau ngaji seperti ini bapak-bapak ibu. Bapak-bapak usianya sudah 90 tahun itu duduk penuh di masjid. Lihyahnya sampai segini-segini. Kalau ngaji mendengarkan ilmu sambil menangis keluar air mata. Saya tanya, bagaimana bapak-bapak hidup di sini? Pernah mengenal dokter? Enggak pernah.
Terus gimana anaknya lahir? Ya kita tungguin sendiri, Ustaz. Kita tungguin sendiri. Ya kok bisa? Ayo ikhwan, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Allah yansurul mu'minin. Allah yang menolong orang-orang beriman. Allah yang mudahkan kebaikan-kebaikan mereka. Sebab-sebab dunia adalah perkara-perkara yang sifatnya tabi'i. Kalau manusia mereka diberikan pemikiran, pemahaman, mau berusaha dia bisa. Tetapi sayang, sekarang ini karena cara berpikir kita larut, tidak disadari. Akhirnya dunia juga seperti itu, agama kacau balau. Kita tidak menjadi kaum yang akhirnya ditolong oleh Allah Rabbul Alamin. Maka di sini beliau memberikan nasihat kembali. Innal funun at-tekniyah matlubah. Sesungguhnya ilmu-ilmu teknik, ilmu dunia kita butuh, bukan kita tidak butuh. Yang namanya butuh itu sesuai dengan butuh apa tidak? Hah? Gimana Bapak Ibu? Butuh itu sesuai dengan butuh apa tidak? Paham nggak kalimat ini? Sekarang Bapak Ibu tidak lapar, butuh makan nggak? Tidak lapar. Kalau tidak lapar butuh makan nggak? Nggak butuh kan? Terus perlu nggak kita diskusi tentang makanan sampai 2 jam? Perlu nggak? Nggak perlu, nggak butuh kita ribut tentang makanan sampai 2 jam. Perutnya aja masih kenyang. Loh kok cerita makanan dari awal mobil sampai akhir mobil? Ini namanya tabdir. Gimana caranya kita? Yang namanya hajah, namanya butuh itu ya kita pakai di saat kita butuh. Kalau kita belum butuh, ya ngapain kita sibuk di situ? Ngapain kita sibuk di situ? Nanti ketinggalan Ustaz. Enggak ketinggalan. Saya dari kecil enggak pernah belajar komputer. Setelah tua baru belajar komputer. Saya bisa memperbaiki komputer. Saya bisa menginstal Windows. Saya bisa memperbaiki Windows. Bisa. Padahal baru tua. Tidak pernah dulu ada pelajaran komputer Windows. Enggak pernah. Saat butuh kita belajar. Bisa. Maka dinasihatkan oleh beliau. Kita itu butuh ilmu teknologi. Tapi saat dibutuhkan. Dan sesuai dengan kebutuhan. Bukan kemudian kita tenggelam di dalam hal yang seperti ini. Walakin da'funa fiha laisa huwa sababu hazimatina. Tapi ingat, kelemahan kita dalam ketertinggalan dunia itu tidak ada kaitannya dengan kemuliaan agama kita. Enggak ada. Enggak ada kaitannya. Dan karena itu kita lihat, tadi kita contohkan, sekarang kita semuanya, istri-istri kita melahirkan ada rumah sakit. Bisa lahir enggak? Hah? Bisa lahir enggak? Bisa. Tadi saya ceritakan, orang-orang di hutan enggak ada rumah sakit. Bisa lahir enggak? Bisa. Sama saja. Sama saja kan? Menunjukkan ketertinggalan di dalam ilmu dunia bukan akan menghalangi pertolongan Allah. Kemuliaan agama kita bukan kandas dengan sebab kita terbelakang dalam masalah ini. Ini nasihat yang dinasihatkan oleh beliau kembali. Huwa hajruna lidinina. Yang menjadi sebab kehinaan kita adalah karena kita jauh dari agama Allah. Karena kita jauh dari agama Allah Rabbul Alamin. Karena kita jauh dari apa yang tadi disifatkan kepada Allah tentang agama kita. Ini aktsarun, banyak yang terjadi kepada kita sekarang ini. Wajalahu wara'a duhurina. Agama itu dijadikan di belakang sini. Bapak-bapak kaum muslimin dirahmati oleh Allah. Satu contoh. Sekarang banyak kaum muslimin kalau mau mondokkan anaknya, apa yang ditanya? Ya. Kalau mau mondokkan anaknya, apa yang ditanya? Tentang pondok itu. Seputar apa yang ditanya tentang pondok itu? Hah? Seputar apa? Fasilitas. Ustaz, gedungnya kayak apa? Gedungnya megah. Wah, Masya Allah. Ini baru namanya pondok sejati.
Ini kemajuan apa kemunduran? Kemajuan apa kemunduran? Saya tidak jelek-jelekin kita semua, enggak bisa. Cuma kita mari belajar kaidah. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah hal-hal yang sifatnya suar. Hal-hal yang sifatnya gambar. Tidak melihat hakikat yang sebenarnya. Berapa orang hari ini mau mondokkan anak, tanya tentang ustadznya. Ustadznya siapa? Ada yang begitu? Hah? Ustadznya siapa? Terus dia tahu gimana ustadznya. Oh, ustadznya Masya Allah. Orang yang istiqomah di dalam din. Orang yang bisa mendidik anak. Terus dia suruh anaknya, nak, kamu mondok di situ sampai habis umurmu. Ada yang begitu? Ada yang begitu Bapak Ibu? Dulu zaman saya masih anak-anak. Kalau mondok, yang dicari kiainya. Kiainya siapa? Fulan. Masya Allah. Nak, kamu habiskan ilmunya dia. Jangan kamu pergi dari sana. Jangan kamu pindah dari sana. Nanti kalian akan jadi orang-orang mulia. Sudah, begitu kaidahnya. Karena melihat kaidah, kita sekarang pelan-pelan bergeser. Dulu ketika ngelihat dakwah sunnah yang sedikit, kita ngelihat ustaz. Masya Allah, ustaz ini sabar. Dicaci maki orang, dimusuhi, menunjukkan dia orang soleh, kita ikut. Lihat ustaznya kan? Setelah banyak, setelah besar, setelah punya gedung, setelah punya ini yang dilihat apa? Bukan ustaznya lagi yang dilihat. Gimana kita tidak terfitnah kaidah kita? Harusnya apakah dulu pada saat sempit atau sekarang pada saat lapang kita tetap melihat siapa? Melihat ustaz, melihat orang alim, melihat orang soleh. Anak-anak kita didik untuk melihat seperti ini. Sehingga hati-hati mereka terbawa kepada orang-orang alimnya. Dan mestinya kita didik anak kita bukan dibatasi dengan seperti ini. Loh Ustaz, supaya dia mau. Supaya dia termotivasi. Boleh jadi kita mengatakan seperti itu. Tapi kenyataannya seberapa orang yang Allah takdirkan dengan motivasi seperti itu kemudian jadi rijal, jadi orang mulia. Syekh Mukhtar As-Sinkiti menyebutkan riwayat sebagian para salaf, para pembawa ilmu, para rijalul ilmi dari para salaf. Mereka ini keluar urusan ilmu dari subuh, pulang tengah malam. Mereka membimbing manusia di rumah Allah Azza wa Jalla. Punya kekuatan seperti ini. Ketika ditanyakan kenapa mereka bisa seperti ini, beliau Syekh Mukhtar As-Sinkiti menjawab, karena dulu dia gurunya juga begitu. Karena dulu dia dididik dengan orang alim yang keluar dari subuh, pulang larut malam. Maka muridnya pun akan begitu. Ini kaidah yang harus kita kembalikan. Saat-saat sebagaimana kondisi sekarang ini, kadang-kala kita mulai bergeser. Setelah Allah Azza wa Jalla memberikan kebaikan-kebaikan yang sifatnya dunia. Maka hal ini dinasihatkan oleh beliau untuk kita selalu. Walihada nahnu bihajatin ila rujuk ila dinina aksar min hajatina ila hadhil funun. Karena itu kita harus punya kaidah kembali. Kepentingan kita kepada ilmu agama harus jauh lebih besar. Harus jauh lebih aulawiyat. Lebih mendesak daripada kepentingan anak-anak kita kepada ilmu-ilmu teknologi. Ilmu dunia. Di belakang tidak apa-apa. Nanti ada waktunya sendiri. Mestinya seperti ini. Bukan malah kadang-kadang kita malah memberi kaidah kepada ustadz-ustadz kita. Ustaz, sekarang kan zamannya AC. Kalau anak-anak kita tidak tidur dengan nyenyak pakai AC, tidak bisa jadi Imam Syafi'i nanti. Betul? Betul begitu? Hah? Imam Syafi'i menuntut ilmu dengan lapar, dengan pakai AC atau tidak pakai AC? Hah? Pakai AC.
Sekarang zamannya kan gizi, menurut ilmu gizi, supaya cerdas begini-begini, makanannya harus 4 sehat, 5 sempurna dan plus. Plusnya apa? HP. Ini baru anak-anak kita nanti akan termotivasi. Mana motivasi? Mana orang-orang yang sudah berhasil dengan seperti ini? Sudah cukup waktunya, Ustaz? Cukup ya? Berarti sudah selesai ini. Alhamdulillah. Sudah selesai. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Inilah faidah yang kita kembali ambil pelajaran sebagai kesimpulan terakhir. Kita harus bisa kembali mengembalikan muhimmah kita, kepentingan kita untuk mengembalikan ilmu Allah Rabbul Alamin, untuk mengembalikan tauhid kita, untuk mengembalikan dakwah kita menjadi kemuliaan yang Allah berikan pada kita. Bukan kita kembali larut terfitnah dengan madiyah, dengan kondisi-kondisi kauniyah yang Allah takdirkan kepada kita semua. Semoga faedah yang sedikit ini yang saya kutipkan, saya ambilkan beberapa faedah ini dari tulisan Lasnal Yauma Ahlan Lin Nasr. Allah Azza wa Jalla memberikan faedah, memberikan taufik, memberikan keteguhan, memberikan ilmu yang nafi' kepada beliau yang memberi nasihat tulisan ini kepada kita semua yang hadir di majelis ini, dan semoga kita semuanya senantiasa bisa memperbaiki jalan-jalan kita di dalam jalannya Allah Rabbul Alamin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu fiha. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak Ibu kaum muslimin, khususnya para sahabat rahimahullah jami'an. Ini majelis tanya jawab, sebenarnya majelisnya para asatid kita di sini. Yang hari-hari banyak tahu kaum muslimin di sini. Beliau yang lebih tepat untuk memberikan jawaban dan fatwa daripada saya yang datang berziarah kemudian harus menjawab beberapa persoalan. Masya Allah. Ini membebani saya yang saya tidak mampu. Tapi tadi maksimal 2 saja. Maksimal aja 2 itu. Yang lain nanti biar dijawab oleh para ustadz kita di sini. Terutama pertanyaan yang terkait dengan apa yang tadi kita nasihatkan di dalam dakwah kita. Di antaranya apa yang menyebabkan bangsa Yahudi sampai sekarang ini belum bisa ditumpas oleh negara Islam. Padahal Yahudi adalah negara yang kecil. Apakah adanya Yahudi ini sebagai ujian bagi umat Islam sampai hari kiamat? Pertanyaan ini ada 2 hal. Yang pertama, apa yang menyebabkan bangsa Yahudi sampai sekarang belum bisa ditumpas? Ini pertanyaannya, apakah ini pertanyaan yang bisa digolongkan betul atau tidak betul? Persoalan yang kita kembali kepada dakwahnya para anbiya. Kita adalah diperintahkan untuk memerangi musuh karena Allah Azza wa Jalla. Dan pada dasarnya kita adalah diperintahkan untuk mendakwai musuh agar mereka kembali kepada yang benar. Menumpas musuh itu bukan tujuan di dalam dakwah. Kalau ada dalil yang menerangkan umat Islam akan memerangi orang Yahudi dan akan diberi kemenangan oleh Allah Azza wa Jalla, bukan maknanya berarti kita ini kepentingan kita hari-hari bagaimana caranya menumpas Yahudi terus-menerus. Ini berita tentang kauniyah, Allah akan menolong orang beriman kepada orang Yahudi
Ini adalah pertolongan Allah. Sementara kita di dalam memerangi musuh adalah semata-mata li'i'la'i kalimatillah. Bukan untuk sekedar menghancurkan orang. Maka kalau kita kembali kepada apa yang dinasihatkan oleh para ulama kita dari sebagaimana tadi. Belum ditolongnya umat Islam kepada musuhnya. Apakah itu Yahudi atau selain Yahudi. Kembali kepada sebab yang ada pada umat Islam. Kembali kepada sebab yang ada pada kaum muslimin. Bagaimana agama. Maka muhasabah. Maka kita mengoreksi tentang keadaan yang ada ini. Adapun keadaan di mana musuh-musuh senantiasa ada. Terkadang umat Islam ditolong, terkadang umat Islam tidak ditolong. Ini memang adalah hikmah terhadap kita semua, agar kita senantiasa membenarkan iman kita semua dengan ujian-ujian ini. Karena itu saya belum membaca sendiri, belum membuka kitabnya sendiri, kitabnya Al-Ibnul Qayyim. Ada sebuah tulisan yang diambil dari perkataan Ibnul Qayyim. Terkadang umat Islam itu ditolong oleh Allah dengan sebabnya, dan terkadang umat Islam itu tidak ditolong oleh Allah Azza wa Jalla dengan sebabnya, li hikmah, untuk satu hikmah. Terkadang umat Islam ditolong oleh Allah dengan sebabnya untuk satu hikmah. Terkadang umat Islam tidak ditolong oleh Allah dengan sebabnya untuk satu hikmah. Al-Imam Ibnu Qayyim menerangkan, kalau umat Islam ditolong terus-menerus tidak pernah berhenti, maka akan banyak orang munafik. Maka umat Islam akan dikuasai oleh orang-orang munafik. Kalau umat Islam tidak pernah ditolong oleh Allah dari musuh-musuhnya, maka umat Islam menjadi umat yang putus asa dari rahmat Allah. Maka terkadang Allah menolong dengan sebabnya, terkadang Allah tidak menolong dengan sebabnya, agar umat Islam terus muhasabah, terus khusnudzon kepada Allah, terus memperbaiki keadaannya, sehingga pada saat tertentu ditolong dengan sebabnya, kemudian ketika dia terjadi jatuh, mereka pun bisa muhasabah, sehingga mereka pun mendapatkan faedah hikmah itu. Wallahu a'lam. Ini yang kita bisa jelaskan. Kemudian ada pertanyaan fikih, nanti para asatidz di sini Ustaz Mizan mungkin dan yang lain yang akan menjawab insyaallah. Hanya ada satu pertanyaan yang pertanyaan ini bagi saya cukup berat, tapi mengenai saya. Tolong ceritakan perjalanan. Suruh ceritakan perjalanan saya. Saya nggak tahu ini kenapa dia bertanya begini. Ada kaidahnya. Lebih kenal, lebih sayang. Ini kaidahnya bertanya. Kalau cuma lebih kenal, lebih sayang, ini kaidah mujmal. Kaidah mujmal itu banyak fitnah, banyak tafsir, berbahaya. Lebih kenal, lebih sayang. Gimana maksudnya lebih kenal, lebih sayang? Saya ingin tanya dulu ini maksudnya lebih kenal, lebih sayang. Ini kalau bapak-bapak lebih kenal, lebih sayang, beda dengan ibu-ibu lebih kenal, lebih sayang tafsirnya. Bukan beda kan? Para ikhwan lebih kenal, lebih sayang dengan para akhwat lebih kenal, lebih sayang, beda lagi tafsirnya. Kemudian orang awam lebih kenal, lebih sayang, penuntut ilmu lebih kenal, lebih sayang, beda lagi tafsirnya. Ini yang mana ini? Masya Allah. Saya seringkali ditanya seperti ini. Cuma saya hanya bisa bilang, kalau saya disuruh cerita perjalanan saya harus daurah. Harus daurah. Daurahnya tidak cukup sehari. Gimana perjalanan hidup saya selama 25 tahun? Itu kalau saya hitung sejak saya nikah. Itu kalau hitung sejak saya nikah. Sekitar 25 tahun. Karena anak saya sekarang umurnya 25 tahun.
Belum lagi kalau saya hitung sejak saya masih kecil menuntut ilmu. Ini perjalanan hidup yang hampir seumur saya lah disuruh cerita. Terus gimana? Padahal saya sudah ingin pulang ke Lombok Barat. Masya Allah, gimana caranya cerita? Yang diceritakan apanya ini coba? Saya ingin tanya dulu. Mana yang bertanya? Ya. Perjalanan urusan agama. Masya Allah. Alhamdulillah. Saya dari kecil, ibu saya pencari kayu bakar. Ini bukan cerita bohong. Bapak saya seorang pelaut tradisional. Saya dilahirkan di kampung nelayan. Di daerah yang agamanya paling rusak satu kota Semarang. Pusatnya preman. Sejak saya kecil, hari-hari saya melihat manusia itu saling bunuh-membunuh, minum, main perempuan di kampung saya. Alhamdulillah Allah berikan taufik kepada saya dari kecil. Saya masih kecil, pernah bermimpi terjadi hari kiamat. Kemudian saya takut. Sekali. Waktu itu saya baru punya adik satu. Qadarullah, alhamdulillah, bapak saya tinggalnya di dekat masjid. Nah, di masjid itu kalau orang Jawa, ini nanti sampai jam berapa? Kalau orang Jawa itu, kalau mau sholat, puji-pujian. Apa puji-pujian? Nah, bersair. Tapi ada syair yang cukup menancap di hati saya. Syairnya itu begini. Ini saya pakai bahar apa enggak? Pakai Ustaz. Eleng-eleng sira manungsa. Loh gimana? Aja sira bunga-bunga. Nggonmu bunga ana donya, malaikat jurupati lirak-lirik maring sira. Begitu. Gone lirik malaikat angenteni dawuhe kang maha mulya. Sawuse didhawuhi banjur tandang karo kandha. Aku iki mung saderma, kuwe aja padha semaya. Begitu. Itu syair. Itu menancap di hati saya. Takut. Ingatlah manusia. Kamu jangan senang-senang di dunia. Malaikat pencabut nyawa setiap hari melirik-lirik kamu. Itu terjemahan bahasa Indonesia. Malaikat melirik kamu itu karena menunggu perintah Allah yang maha mulia. Setelah Allah memerintahkan untuk mencabut nyawamu, maka dia datang kepada kamu. Kemudian dia mengatakan, saya ini hanya utusan. Saya ini hanya utusan. Kamu jangan menolak. Setelah diperintah, maka diperintahkan seperti ini. Ini saya takut. Sampai terbawa mimpi terjadi hari kiamat. Kemudian saya, ya Allah, kalau saya hidup di kampung seperti ini, nanti saya jadi apa? Itu waktu masih kecil. Kemudian alhamdulillah, Allah mengkabulkan doa. Saya dibawa oleh kakak saya yang satu itu ke pondok Syafi'iyah. Pondok Syafi'iyah Asy'ariyah di daerah Jepara.
Dibawa ke sana. Di sanalah kemudian saya mulai belajar din dengan khusus sebagaimana yang ada di pondok. Tetapi seperti itu. Sampai sekitar 5 tahun. Sekitar 5 tahun saya mondok di sana. Kemudian saya pulang ke Semarang, minta izin kiai saya untuk melanjutkan belajar di PGA Negeri, Sekolah Guru Agama. Karena niat dari dulu masih kecil, agar engkau beri saya ilmu dan saya jadi orang baik, nanti bisa ngajari orang-orang yang rusak di kampung saya. Waktu itu pikiran saya cuma di kampung saya. Sudah, akhirnya saya sekolah PGA. Di PGA ini saya kenal guru-guru saya yang Muhammadiyah. Saya kenal kembali guru-guru saya yang NU. Kenal. Di PGA ini saya mulai baca kitab-kitab tafsir para ulama yang lain. Di PGA ini pula saya mulai mengenal buku-buku harokah. Buku-bukunya Ikhwanul Muslimin, Hasan Al-Banna, Said Qutb. Saya baca pada waktu itu. Sehingga terbawa. Sudah kita kembali kepada ilmu terbawa. Tetapi saya tidak langsung ngikutin yang seperti itu. Saya tetap sebagaimana yang saya miliki, yang saya tahu. Sehingga pada waktu saya di PGA, teman-teman saya yang NU bilang, Mas Mu'in, hati-hati, kamu jangan dekat-dekat orang Muhammadiyah, nanti kamu jadi Muhammadiyah. Yang teman-teman saya Muhammadiyah bilang, kamu berani-berani dekat sama saya. Nanti kalau kamu dijauhi sama teman-temanmu orang NU bagaimana? Itu salah satunya. Ketika saya masih kelas 2 PGA, di kampung saya dibuka madrasah diniyah. Anak-anak yang biasanya pagi sekolah umum, maka siang, jadi dulu itu pagi ada istilah sekolah Jawa. Siangnya sekolah din. Itu di Jawa itu dulu begitu. Tidak dicampur. Siang sekolah agama. Maka di kampung saya dibuka oleh guru saya yang dari kecil ngajar saya Al-Quran. Dibuka madrasah diniyah. Kemudian baru berjalan 3 bulan. Bubar. Baru 3 bulan bubar. Saya kemudian memberanikan diri ngomong sama guru saya. Pak, bagaimana madrasah diniyah ini saya lanjutkan. Saya ajak nanti teman-teman saya untuk ngurusin kembali. Kemudian beliau mengizinkan. Dan alhamdulillah setelah saya urus dengan teman-teman kembali, murid berangsur-angsur kembali lagi. Yang dulunya hanya tinggal kurang lebih 25, itu ada berapa kelas? 7 kelas, tinggal 25, satu kelasnya berapa? Maka akhirnya kembali lagi mereka datang belajar sampai jumlahnya sekitar 300. Kemudian saat itu, dan saya sekaligus waktu itu juga ngurusin remaja masjid di dekat sekolah itu, saya mulai pengajian pada waktu ngaji akad pagi dan di murid-murid saya tanamkan. Padahal saya tidak tahu apa-apa. Saya hanya mengajari mereka untuk beragama dengan realistis yang betul. Saya hanya bilang kepada beberapa murid yang sudah mapan-mapan, kalian itu gimana? Kalian belajar menuntut ilmu yang bermanfaat. Disuruh infak sukarela untuk beli kapur. Dulu itu pakai kapur. Itu kalian tidak mau. Tapi, mohon maaf. Kalau kalian disuruh tahlilan, utang, kalian tuh semangat. Saya cuma bilang, padahal ilmu yang nafi ada dalilnya. Tahlilan orano dalili, saya bilang. Ini saya tidak sedang membahas tahlilan.
Ini saya cuma cerita kenyataan yang dulu saya hadapi. Begitu saya menyampaikan seperti itu tidak lama. Kira-kira sekitar 3 bulan. Maka terjadilah apa yang terjadi. Saya dipecat. Dipecat dari mudir madrasah diniyah. Saya dipecat dari ketua remaja masjid. Kemudian anak-anak yang datang ke rumah saya mengaji di jalan dicegati semua. Gak boleh. Kemudian berita ini disebarkan sampai ke kiai saya. Akhirnya terdengar berita Mas Mu'in murtad dari Ahlussunnah wal Jamaah. Seperti itu. Saya dipanggil kiai saya. Panggil kiai saya. Karena kiai saya orang berilmu jadi tidak seperti orang badui. Kalau orang badui itu beda. Panggil. Saya datang ke kiai saya. Ditanya, kamu pakai tafsir apa? Begitu aja tanya. Saya pakai Ibnu Katsir. Ibnu Katsir. Bukan Al-Manar. Bukan. Kemudian ditanya, kamu pakai fikih apa? Saya pakai Subulus Salam. Pakai Subulus Salam. Kalau begitu kamu Ahlussunnah. Kamu Hambali, saya Syafi'i. Itu guru saya. Dan sampai menjelang hayatnya, walaupun saya begini, guru saya begitu, sama saya rukun. Dan sempat berdialog tentang asma wa sifat. Dan beliau mengatakan, itu yang betul. Dan beliau mengatakan, saya terima, tetapi untuk diri saya. Saya tidak berani menyampaikan kepada orang lain. Rahimahullah ta'ala. Beliau sudah wafat. Sekarang dilanjutkan oleh menantunya, dulu teman saya, karena saya nggak mau jadi menantunya. Dan dilanjutkan sama anaknya, yang dulu bayinya saya yang ngurusi. Mandinya, popoknya, bajunya saya ngurusi. Sekarang jadi kiai. Dan alhamdulillah, sampai sekarang, saya masih jarah menasihati dia. Dia juga ngambil faedah kepada saya. Alhamdulillah, walaupun dia masih begitu, saya masih begini. Alhamdulillah. Dan belum lama saya ajak daurah ke Batu yang pertama kemarin datang ikut. Habis selesai daurah muhadarahnya Syekh Sulaiman, malamnya duduk sama saya sampai jam 1 malam. Ngomong lagi, tadi itu begini gimana, ini begini gimana, ribut lagi sampai jam 1 malam. Ini dulu waktu itu. Maka karena saya sudah merasa tidak punya teman di kampung saya. Saya waktu itu baru nikah 3 bulan. Istri saya waktu itu mantan Nasrani yang masuk Islam. Menghadapi kenyataan seperti ini. Maka saya bilang sama ibu saya harus pergi ke kampung saya. Pergi dari kampung saya. Saya nggak punya teman di Semarang. Saya berangkat. Kemana kamu? Kebetulan kakak saya yang dulu pernah ngajak mondok saya itu merantau ke Sulawesi kerja. Maka saya berpikir, sudahlah. Yang penting saya ketemu kakak saya. Nanti baru di sana mungkin ada gambaran. Saya berangkat ke Sulawesi naik kereta api. Dengan meninggalkan istri yang masih baru mu'allaf. Yang waktu itu sudah hamil 3 bulan. Saya pergi, berangkat, sampailah saya di Sulawesi. Karena waktu sudah malam sampai di sini dulu. Belum selesai. Mudah-mudahan di kesempatan yang lain saya bisa jelaskan kembali. Allahu a'lam bishawab. Saya mohon maaf kepada Bapak Ibu. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla mempersaudarakan kita di dalam sana di dalam ilmu yang nafi di atas manhaj Rasulullah SAW. Ini yang bisa kita jadikan mudzakarah pada zaman kita, dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan majelis kita majelis ilmu yang nafi. Dan saya mohon maaf jika banyak kekurangan dan kehilafan. Kita akhiri subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.